gitu aja mana pelajaran SD ini mah. Sebutkan lawan kata dari ini. Memudahkan, berarti apa? Menyulit, Sulit. selit. Kondisinya sulit, makanya antum datang untuk memudahkan. Coba masalah nomor 2. Siapa Meningkat. tuh? Ahwat. Siapa? Amel. Mengurangi. Mengurangi. Itu lo nomor 2. Meningkatkannya, Oh, mengurangi. tak cekik lah mama. Mengurangi. Ente itu mau datang untuk meningkatkan performa sekolah. Jadi performa sekolahnya apa? Gitu kan gitu toh? Ya, Bang, berarti apa? Rendah. Rendah. Berarti antum harus cerita dari awal tuh apa? Bab pertama tuh antum harus simpulkan bahwasanya pertama apa? Latar belakang, gitu kan? Dengerin toh. Jangan sibuk untuk ngerjain di laptop. Antum perhatikan di sini dulu. Mata-mata. Perhatikan di sini dulu. Saya ulangi lagi, ini malah ngerjain yang ada di laptop. Saya nggak peduli siapa yang peduli punyamu. Itu kan yang peduli antum nanti setelah paham terapkan pada punyamu gitu toh. Saya ulangi lagi, kamu bikin dulu rumusan masalah, tujuan, manfaat. Manfaat penelitianmu, kamu tuh bikin penelitian supaya manfaatnya apa kan, gitu kan? Kalau bikin yang namanya bikin informasi tentang pendaftaran, maka kondisinya sebetulnya apa? Pengen memudahkan pendaftaran. Kalau canggih kan orang daftar canggih, silahkan buka HP. Orang menilai apa? Performa sekolah tadi bagus. Terus kalau sudah punya informasi yang sangat mudah untuk dipakai atau siapa, berarti jumlah pendaftar kan naik. Itu kan manfaat penelitianmu kan itu. Maka dibalik. Berarti selama ini SMK Taruna Andika itu pendaftarannya sulit. Performa sekolah SMK Taruna Andika itu Turun, rendah. rendah. Kamu datang untuk meningkatkan jumlah pendaftar. Untuk meningkatkan jumlah pendaftar selama ini apa? Kurang, Sedikit sedikit. atau berapa? Pengen tanya. Nah, Kurang, maka dari kurang. itu antum harus mengawali dengan ini. Tuh, manfaat yang hilang. Jadi di latar belakang itu adalah manfaat-manfaat yang selama ini hilang atau tidak ada atau belum ada, yang dengan penelitianmu itu ingin kamu tingkatkan. Dengar, saya ulang lagi, jangan sibuk dengan tulisanmu. Antum pahami dulu cara membuat namanya latar belakang itu. Itu yang akan membuat kamu itu akan bisa ngomong untuk apa? Untuk apa penelitianmu itu ada. Makanya dari itu kamu harus bisa menyimpulkan bahwa pendaftaran SMK Taruna Andika itu sulit cara mendaftarnya. Kamu harus menyimpulkan performa sekolahmu itu tidak keren. Sekolah Taruna Andika itu nggak keren, rendah performanya. Kenapa rendah performanya? Karena daftarnya manual atau ininya hilang-hilang, ya kan? Terus 3, jumlah pendaftarnya selama ini tidak meningkat atau rendah, atau ya gitu-gitu aja. Atau berapa jumlah pendaftarannya? Maka antum harus 3 ini. Ketiga, kalian harus melakukan penelitian awal. Dengan cara apa? Dengan cara bisa menggunakan metode wawancara, bisa observasi, bisa studi pusaka, bisa. Udah ngerti?
Intinya antum harus menyimpulkan ini, ada masalah ini. Terus caranya adalah setiap bab di setiap paragraf-paragraf yang ada di latar belakang itu harus bentuknya segitiga terbalik atau piramida terbalik. Yang mana ujungnya itu adalah pendaftaran SMK Taruna Andika itu sulit, performanya tidak keren, dan jumlah pendaftarnya selama ini tidak meningkat. Kamu harus cari itu ya. Berarti antum sebelum melakukan penelitian itu mutlak melakukan penelitian awal. Semua harus penelitian awal. Entah antum dalam kondisi melakukan apa? Observasi, datang langsung. Pendaftaran SMK Taruna Andika sulit, bisa daftar langsung, bisa dengan observasi, bisa. Antum ke sana, Mas pengen daftar. Emang di sini belum pakai ini ya Mas ya, gitu loh. Antum di sini tuh bisa ditulis berdasarkan kunjungan observasi dari peneliti bahwa Taruna, atau langsung aja Taruna Andika masih dalam kondisi manual berdasarkan pengamatan di lapangan, berarti observasi. Atau antum wawancara pada calon pendaftar atau pendaftar. Dari informasi para pendaftar yang ada, berarti metode apa ini? Wawancara. Jangan diem aja toh, gurunya ngomong kok aku ditanya diem. Ini tuh di ujung, di lapis ke-1 nih. Piramidanya terbalik, denger ini. Caranya tuh, cara nulis tuh kayak gini. Ya kan? Tujuanmu taruh di ujung. Terus apa yang lebih apa? Pendaftaran SMK Taruna Andika sulit. Itu kan ujungnya. Sebelum antum ngomong sulit, perkara yang lebih besar itu apa? Pendaftaran. Ngerti? Pendaftaran siswa baru SMK Taruna Andika. Ngerti? Saya ulang lagi. Kita kan pengen cerita bahwasanya menyimpulkan sulit. Kamu mau pidato gitu loh. Kan tidak ujuk-ujuk kamu bilang bahwasanya pendaftaran di situ sulit. Enggak gitu kan? Selesai kalau sudah kayak gitu mah. Dengerin. Maka sebelum antum menyimpulkan sulit, antum cerita apa dulu? Pendaftaran SMK Taruna Andika. Kira-kira di atas pendaftaran siswa baru SMK Taruna Andika, apa coba? Ngomong apa sebelum antum cerita tentang pendaftaran siswa baru Taruna Andika? Apa? Pendidikan. Antum terlalu jauh. SMK sekolahnya. Kementerian Pendidikan. Enggak, terlalu jauh. Sekolahnya dulu. Kehidupan. Terlalu jauh. Jokowi nggak nyambung. Sekolahnya dulu. Apa? Sekolahnya. Sekolah SMK Taruna sekolah Andika. lain. SMK Bisa Taruna pendaftaran di sekolah lain bisa. Atau apa tepatnya? di SMK. Kerucutkan yang lebih umum apa? SMK. SMK Taruna Andika. Udah ngerti? Yang lebih umum dari SMK Taruna Andika. Pendek sekolah. Kok malah SMK lain? Itu bukan lebih umum cuy. Sekolah. Sekolah pendidik sekolah. Ya. Coba sekali lagi. Kalau di ujungnya contoh misalnya Malik nih, ujungnya tuh Malik. Kamu pengen dengar jelasin tentang Malik. Ini nomor satunya tuh Malik.
Malik ini loh, Malik Fajar atau apa tuh, nggak tahu tuh, Malik Yomidin atau apa. Malik misalnya di sini ya. Di atasnya siapa? Apa? Orang tuanya. Lat. Apa? Mahasiswa. Atasnya lagi. Oh kampus ini perkara lain. Yang lebih umum dari mahasiswa. Berarti jangan langsung mahasiswa. Kalau mahasiswa lompat. Berarti kalau Malik apa di atasnya? Mahasiswa. Stikom di atasnya. Boleh mahasiswa, boleh Pelajar. kok pelajar. Oh mahasiswa. Oh, di bawahnya. Stikom di atasnya apa? Oh Stikom. Kok jurusan? Nggak ada jurusan kok. Kecuali kalau kamu ngomongnya apa? Mahasiswa, jurusan informatika, Stikom El Rahma. Atasnya bisa apa? Mahasiswa, Jurusan. mahasiswa Stikom El Rahma, kan lebih umum. Aduh. Coba setelah SMK tadi ngomong apa? Sekolah Menengah. Udah ngerti belum? Terus kamu sudah mulai tuh bikin outline. Outline-mu apa kira-kira? Yang Tuh, aneh ya. Outline itulah tadi Sekolah. itu bisa bilang pendaftaran SMK. menjelaskan dari sekolah menengah. Ya SMK. udah, itu udah jadi ke bawah. outline-nya. Itu namanya outline tuh kayak gitu. Yang pertama, antum cerita apa? Sekolah menengah. Sekolah menengah. 2. SMK-nya apa? 3. SMK secara Taruna 3. Itu mencuri. namanya outline kayak gitu. Nanti dihias-hias, ya kan? Sekilas tentang sekolah menengah, mengenal SMK, selayang pandang SMK Taruna Andiga, sulitnya apa pendaftaran siswa baru SMK Taruna Andiga, masalah-masalah yang dihadapi dalam itu kayak gitu. Itu namanya outline. Udah bisa nulis antum. Gak bisa ngomong sekolah menengah itu apa, carilah di ini, ngerti nggak? Cari di buku, siapkan ini bukunya, plus menurut siapa sekolah menengah, menurut bla 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 bla. Harus apa? Kalau sekolah menengah cari buku yang kredibel atau sumber internet yang kredibel. Antum ngomong sekolah menengah, kira-kira sumbernya apa? Sekolah menengah adalah itu apa? Nah itu sumbernya apa? Contohnya apa? Buku. Jurnal penelitian? Enggak dong, masa untuk mengetahui Kementerian mengetahui apa namanya definisi sekolah menengah ke jurnal penelitian. Jurnal penelitian mah hasil penelitian. Kalau antum saya tanya misalnya, oh hasil penelitian kemarin mengatakan bahwasanya anak-anak itu banyak yang nakal. Menurut jurnal penelitian cocok nih, dengerin toh. Jangan melihat di laptop, melihat sini dulu. Oh matanya tak lama-lama tak colok bener nih. Saya ulang lagi, kalau kamu pengen cerita tentang sekolah menengah dan definisi sekolah menengah itu kemana? Web Kementerian Pendidikan. Apa? Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan. Iya, Bu. Kamu kalau bilang sekolah menengah menurut jurnal ini tak kepret kamu apa lo ngomong tentang definisi sekolah menengah kok malah ke jurnal. Menurut Kompas sekolah menengah adalah cocok nggak? Kurang. Enggak kok kurang ya enggak salah tak kutuk kamu jadi Iya. jarum Kompas kamu gitu. Kalau Kompas itu apa itu? Media Tentang berita. berisi tentang apa? Berita. Berita. Kalau antum pengen menceritakan suatu berita, jangan ngantuk Fahrio. Melek. Itu kurang melek. Oh memang modelnya gini ya.
Ngerti nggak? Contoh kamu pengen menceritakan tentang jumlah SMK, ya jangan di Kompas. Tapi kalau misalnya terjadi tawuran, Kompas. Pengen cerita tentang pelecehan seksual yang ada di ini misalnya di sekolah misalnya ya. Seperti yang terjadi yang diberitakan di Kompas bahwasanya pelecehan itu telah terjadi di sini. Kompas ini menceritakan ini di sini. Nah, itu cocok. Udah ngerti? Yang penting outline dulu, baru outline-nya di isinya nanti kamu cari untuk cerita tentang SMK, sekolah menengah, ya. Itu baru bla 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 di situ. Kamu bikin latar belakang outline-nya sudah seperti itu belum? Siapa yang sudah ngacung? Satu aja. Udah sih. Ya, coba sekarang dibuat. Buat dulu. Siapa yang belum? Ini rumusan masalah siapa yang belum? Kalau belum juga berarti siapa yang belum ini judul. Minimal tentang apa? Variabelnya apa? Kalau variabelnya anak manajemen terserah. Kalau variabelnya anak informatika pasti tentang apa? Yang pertama variabelnya harus apa? Itu tentang apa? SPK. Ngerti nggak? Atau yang lain itu harus ada. Cek. Ada variabel itu nggak? 2. Harus ada variabel apa? Pakai apa? Kok diem aja lu? Gak usah gondrong deh kalau nggak gaul dan masalah pendidikan. Oh, pakai gondrong segala. Sebel saya kan makanya sok gaul tapi untuk pendidikan nggak gaul. Nanti antum yang normal aja deh. Saya bilangin ya, antum kalau mau aneh-aneh itu apa? Harus ada mempunyai kelebihan. Kalau biasa-biasa saja dia udah ini aja tampilanmu yang biasa. Ngerti? Nanti kalau sudah pakai kayak gini ditanya yang agama bisa gitu loh. Minimal gitu dong. Kalau nggak bisa, ya biasa aja tampilannya. Tak cekik. Minggu depan kalau tampilan mau saya acak-acakan kayak gitu nggak mau saya. Yang normal aja. Kecuali kamu bisa jawab, mau pinter, oh ya udah saya acak-acakan yang dia pinter. Ngerti ya? Kayak gitu. Jadi menampil tuh yang biasa aja. Kalau misal kemampuannya biasa. Kalau kemampuannya oke baru tuh ya penyanyi ya dia bisa merasa menyanyi kok. Aneh-aneh ya penyanyi. Bisa nyanyi. Ya. KDM kan tuh bajunya aneh-aneh kan, putih pakai ini ikat. Emang dia aneh, memang beda dengan yang lain. Ya. Atau kalau biasa aja pakai kayak gitu. Dah, kritik pertama harus ada mau apa? Sistem informasi, data mining, e-learning, apalagi kemarin? Ya, SPK, SIG itu harus ada. Sudah belum yang informatika? 2. Pakai apa? Apa tuh namanya? Toolsnya apa? Ada nggak? Itu Dede kenapa itu? Itu kamu informatika bukan? Kok usrek gitu? Ngerti nggak? Pucet itu kenapa? Kamu sakit bukan? Oh nahan itu, ya udah tahan terus sampai 2 jam. 3. Studimu di mana? Ininya apa? Objeknya di mana? Udah ada semua. Kasih bunga-bunga terserah. Yang penting harus ada itu. Variabelnya harus ada itu. Sistem tentang apa, toolsnya apa, objeknya mana.
Mau di bunga-bunga yang lain silakan. Kalau anak manajemen berarti X, kalau antum pengen bilang X1, X2 dan Y, berarti X1, X2 dan Y itu harus ada ditambah, berarti apa? Variabel-variabel tadi ditambah variabel yang memang apa? Yang tidak berpengaruh pada itu tadi ya. Berarti apa yang tidak berpengaruh? Tempat, bisa. Udah dicek semua belum? Judul udah semua seperti itu. Siapa yang judulnya belum kayak gitu, segera diperbaiki sekarang. Sekarang rumusan, tujuan, manfaat. Siapa yang belum? Nggak apa-apa. Kalau belum berarti kan tak suruh bikin sekarang. Workshop tuh kayak gitu. Nah sekarang tulis manfaatnya. Rumusan udah kan, masalah udah, tujuan udah, sekarang manfaatnya. Manfaat boleh pakai buat antum boleh, tapi fokus manfaatnya itu berarti apa? Pada apa? Antum boleh langsung kerucut besar boleh. Kerucut besar berarti buat masyarakat. Terus buat objekmu. Bikin objekmu apa? Manfaatnya beberapa. Yang secara langsung, kayak ini kan memudahkan pendaftaran secara langsung. Performa sekolah tidak secara langsung. Meningkatkan jumlah pendaftar tidak secara langsung, tapi itu ada hubungannya dengan pendaftaran. Antum cari sendiri. Terus dinegasikan dilawankan dari manfaat. Sekarang udah fokus manfaat, udah belum? Yang belum bikin manfaat ngacung, yang awat yang belum bikin manfaat siapa? Yang Iwan udah bikin manfaat semua. Sekarang udah fokus manfaat. Sekarang dinegasikan dilawankan. Memudahkan pendaftaran berarti selama ini sulit. Meningkatkan performa berarti performa selama ini rendah atau tidak keren. Meningkatkan jumlah pendaftaran selama ini berarti pendaftarannya belum meningkat. Apa ngasih kode-kode wani lama? Oh, acus tuh berani-beraninya. Dah. Coba Fajar, sebutkan manfaatmu. Manfaat penelitian. Ya. Kegunaan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut. 1. Bagi toko beras Adijaya. A. Untuk memberikan kemudahan dalam menentukan bibit padi unggul. Ya. Berarti manfaatnya hilang. Kesulitan dalam menentukan bibit padi unggul. Nah, udah pintar. Contohnya dari situ aja udah kelihatan. Nanti ya. Dari situ sudah berarti udah ngerti nih anak ini. Nah, jadi dosen itu sudah bisa membaca. Pas baca sekilas itu nyari. Dosen kan baca nyari itu. Latar belakang sebetulnya dia apa sih? Saya mesti ke arah manfaat. Saya cari dulu manfaat di bawah. Manfaatnya ini. Saya langsung kembali lagi ke latar belakang. Kalau antum bilang bahwasanya manfaat penelitian ini memudahkan pencarian bibit unggul, berarti antum harus cerita bahwasanya bibit unggulnya pencariannya sulit. Oke, sekarang udah ya, manfaatnya hilang udah. Sekarang bikin piramida yang terbalik.
Diurut lah. Antum boleh bikin urutan sampai 10 sampai 7 boleh, bisa. Tapi antum urut dulu dari bawah. Ujungnya fajar tadi adalah apa tadi, Jar? Ujung mus ini apa tadi? Loh kok macet? Memberikan kemudahan. Ujungnya masalah toh. Masalah. Kampret. Apa tadi? Kesulitan. Ya, memberikan kesulitan dalam. Kok memberikan kesulitan? Kesulitan dalam Kamu menentukan membuat bibit padi. masalah memang. Apa? Kesulitan dalam menentukan bibit padi unggul. Di mana? Di toko beras Adijaya. Kau toko berat menentukan bibit padi, ceritanya jadi gimana? Ya, penyalahannya Ustaz. Hah? Penyalahannya. Berarti taruh tuh tempatmu semua, coba masalahmu taruh, ada berapa 5 masalah ya di sini, berarti ini dulu, di latihan dulu. Kira-kira sekarang fokus ke punyanya Fajar nih. Perhatikan, fokus ke punyanya Fajar dulu, bukan fokus ke antum. Kalau ujungnya adalah menentukan bibit padi unggul itu sulit, di atasnya berarti cerita tentang apa? Bibit padi. Hah? Bibit padi. Masih lompat itu. Terus juga. Ya, penentuan bibit padi unggul. Kan belum sulit kan kesimpulannya. Atasnya apa? Bibit padi unggul. Bibit padi unggul. Atasnya itu loh. Atasnya lagi Padi. Hah? atasnya padi. Misalnya saya pengen bikin yang lebih luas lagi, karena saya kan pengen cerita banyak. Pertanian bisa, tumbuhan bisa, Indonesia bisa, sawah bisa. Oke, itu namanya cara bikin apa? Outline tentang yang menyimpulkan bahwasanya antum itu kondisi di PT itu tadi, penentuan bibit padinya sulit. Latar belakang. Ngomong apa? Pertanian di Indonesia adalah ini, luas pertanian, jumlah dari pertanian di Indonesia seluas berapa hektar, dalam kurung apa kira-kira? Siapa sumbernya? Petani ngukur. Hah? Kementerian Pertanian. Oh, petani, menurut petani hebat sekali tuh. Petani ke Indonesia keliling ngukurin. Petani. Nggak ngerti? Terus bagaimana untuk menghubungkan antara pertanian dan padi? Setelah ujian pertanian, salah satu produksi pertanian atau tanaman pertanian adalah padi. Cerita padi lah. Padi di Indonesia produksinya bla 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 bla. Gitu ya. Terus untuk menghubungkan antara padi ke bibit padi apa? Apa contohnya, kalimatnya apa? Coba itu tuh kamu. Bukan ngempuk ceneh tuh yang ada di depan pasar tuh. Ayo tuh cepet. Padi ke bibit padi ya. Nah, antum udah ngomong padi, terus mau pindah ke bibit padi gimana? Untuk menentukan untuk menanam padi lebih lanjut, maka kita Hmm. menggunakan bibit. Ya, untuk menanam padi Menentukan diperlukan bibit padi.
bibit padi ini contoh malahnya, dan bibit padi yang kita harus tahu mana bibit padi yang unggul. Bibit padi yang unggul berdasarkan ini. Dan kita harus pandai-pandai menentukan bibit padi, menentukan bibit padi selama ini bla 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 bla. Di PT ini bibit padi dilakukan ini. Dan itu adalah sesuatu yang sulit. Menurut ini wawancara awal. Menurut bagian siapa yang di PT itu atau di perusahaan itu. Ngerti ya? Ini baru kesimpulan bahwasanya bibit padinya penentuannya sulit. Udah ngerti? Bingung enggak? Dan bingung wajah muda pabeliat gitu. Ya, ngerti nggak Dan? Gitu. Nah outline-nya kemarin suruh bikin outline, gimana kamu bikinnya? Halo? Gimana bikinnya kemarin? Belum? bikin cerita saya tadi dari yang poin 3 ke poin 1 1 2 3. Ya udah berarti kan ini kan nggak harus 3, nggak harus 5. Oh iya. Nggak harus 5 toh. Pokoknya kamu caranya gini, caranya cerita ini intinya manfaat itu hilang. Dah. Sekarang dah ya, isi latar belakang. Manfaatnya hilang. Ngerti ya? Terus rumusan masalah dalam kondisi tulisan. Jadi rumusan masalahmu dipakai ke sini. Saya ulang lagi, manfaat yang hilang udah kan? Contoh tadi punyanya si Fajar. Intinya manfaat yang hilang itu apa? Apa tadi? Sulitnya memilih ini. Tadi ya? Terus masalahmu apa Jar nomor 1? Kok keuangan malah curhat? Keuangan Pak, saya gaji belum gajian Pak. Loh, ini malah bukan masalah pribadimu. Rumusan masalahnya. Bagaimana toko bibit Adijaya dalam menentukan bibit padi yang berkualitas tinggi? Ya, berarti maka Pak, setelah ini tadi, maka kamu kan pengen kan membuat, ya kan? Membuat bagaimana sistem yang baik untuk apa? Bagaimana? Intinya kamu pengen tahu bagaimana sih sistem baik untuk buat memilih bibit padi tadi loh. Terus supaya mudah itu menggunakan komputer. Nah, berarti untuk mengetahui masalah ini kamu nanti apa? Harus bikin kerucut lagi. Jadi setiap paragraf itu kerucut. Contoh misalnya, kamu pengen cerita kan bahwasanya apa? Saya pengen tahu kan permasalahan itu apa? Sistem informatika, sistem di situ, ya kan? Bukan di situ, kamu pengen bikin sistem informasi apa tuh berarti? SPK apa? SPK. Penelitian itu kan? Nah, bahwa kamu apa? Ingin membuat suatu SPK dengan menggunakan apa? AW apa? SAW. Sallallahu alaihi wasallam. bukan Pak, bukan. Salah. Bukan. Pakai apa? Tulisnya SAW gitu ya. Nah, berarti ujungnya pakai itu. Berarti antum cerita apa dulu? Nah, kayak ke atas dulu juga. Intinya kamu tuh butuh SAW. Ngerti ya? Butuh tentang sesuatu yang bisa memudahkan itu tadi loh. Maka ditutup. Bahwasanya apa? Maka dari itu penelitian ini penting, ngerti nggak? Yaitu penyusunan program atau sistem pendukung keputusan dalam bla 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 bla. Nah, udah itu selesai latar belakang. Bab 1 selesai. Udah ngerti belum?
Jadi yang namanya latar belakang ini udah belum nih? Udah dicatat belum? Manfaatnya hilang, permasalahanmu, permasalahan penelitian, masalah rumusan masalah itu di sini, tapi dalam kondisi cerita. Terus oleh karena itulah penelitian ini penting, wes itu. Jadi di latar belakang itu menceritakan bahwasan ini. Tapi untuk bisa menunjukkan pentingnya penelitian, kamu harus menceritakan rumusan masalahmu. Rumusan masalahmu di latar belakangi oleh manfaat yang hilang. Wes itu 3. Jadi dosen kalau pas buka penelitianmu ini dulu. Emang buat apa sih penelitian ini? Udah. Bab 1 tuh walaupun sederhana itu penting. Udah ngerti? Coba dicek. Sekarang antum bikin udah tadi ya. Sekarang tulisan, bikin outline. Outline itu berarti outline dari bab 1. Pendahuluan. A Panduan langsung pendahuluan. atau 1 boleh 1. Latar belakang kan? 2 apa? Rumusan masalah. Pasang tuh rumusan masalah udah kan? 3 tujuan penelitian. 4 manfaat penelitian. 5 sistematika. 6 penulisan. 7 laporan penelitian. Judulnya terserah, pokoknya intinya itu toh. Itu ini beberapa ini boleh ditambahin, misalnya ada objek penelitian, boleh. Yang penting itu harus ada, itu pokok, itu yang saya sebutkan tadi pokok. Sekarang pergi ke latar belakang. Kan 1 kan? Di spasi A. Apa tadi yang A? Manfaat yang hilang. Kamu kembangkan sendiri nanti. B. Rumusan masalah. Dalam kurung pakai kalimat. Kalau rumusan masalah yang nomor 2 kan disimpulkan poin-poin. Masalah dijelaskan. 3 pentingnya penelitian. Dalam kurung sebutkan tujuannya secara ringkas. Untuk mengetahui itulah, untuk bisa menyusun inilah, untuk membuat ini gitu loh, ya. Maka dibuatlah penelitian ini yang berjudul bla bla bla. Itu udah bab 1 selesai tuh. Udah merem. Benar-benar. Saya baca di skripsi MP14 kalau nggak salah ada identifikasi masalah. Boleh, tapi sebetulnya rumusan masalah itu. Cuma kan kalau yang sebelah itu rumusan masalah itu lebih ke pertanyaan asli. Hmm. Tapi kalau identifikasi masalah itu bukan pertanyaan. Oke, ngajar. Sebetulnya itu enggak ini. Intinya masalah aja. Mau diidentifikasi, mau dibagi-bagi boleh. Nanti terserah dari Kalpataru ya. Tapi intinya latar bab 1 itu. Kadang-kadang identifikasi masalah juga ini apa namanya? Itu adalah untuk mengelompokkan masalah itu tadi bisa. Ya. Intinya permasalahannya, rumusannya apa? Ya, boleh. Ada lagi pertanyaan?
Sekarang dibikin punyamu tuh. Manfaat yang hilang tadi apa? Ditulis secara kerucut besarnya kan. Jadi manfaat yang hilang bawahnya apa tuh? Kamu mau menjelaskan apa? Manfaat yang hilang ada 5 ya boleh antum langsung jadi 1 bisa, pisah-pisah bisa. Itu kan gaya menulis antum, terserah. Kita baru outline-nya dulu. Coba disiapkan di depan. Punyamu coba. Nih, cabut. Kalau antum nanti bimbingan sama Kalpataru, jangan melakukan apa? Jangan membentur-benturkan dosen di sini sama dosen di sana, ya kan? Tapi antum kenalkan dulu, Pak, saya mahasiswa ini, mahasiswa Kalpataru, tapi saya sudah saya juga kuliah di ini, jadi saya punya bimbingan ini. Kalau antum pengen mengenalkan dulu boleh. Tapi kalau mereka mempunyai sistematika yang berbeda, nganut sana. Tapi intinya tulisan ilmiah itu semua sama kayak gitu. Sistematika penulisannya aja beda-beda. Oke, udah ya, Ana. Coba siapkan yang manfaatmu yang hilang. Kerucut semuanya, kerucut kebalik dari yang besar, agak kecil, ujung. Ayo coba. Boleh nggak harus 5, nggak harus 5 tahapan. Tapi kalau 5 tahapan kan antum cerita juga enak kan. Masing-masing ada 1 kalimat aja udah 5 kalimat kan. Kalau antum 3 cuma 3 kalimat, maksud 3 kalimat latar belakang selesai. Apaan? Coba Zara. Judulmu dulu, variabelnya. Sistem penentuan nomor posisi berdasarkan misi menggunakan metode net bias pemusnahan pengembangan mesin. Ya. Berarti sudah 3 ya variabelnya tadi. Jadi sistem penentuan berarti kan dia sistem informatika, sistem informasi. Terus yang kedua bias apa? Bias tadi apa? Yaitu toolsnya udah. Tempatnya ada nggak? Ya itu masih ini kan? Apa namanya? Penyusunan informasinya tadi kan? Tempat tulis. Terus ini tempatnya tempat. Boleh. Saya Ya tadi juga udah dia baca. memenuhi. Terus sebutkan manfaat yang hilang. Apa yang terjadi di Rahma yang menurutmu jelek? Awas ini absen di atas saya. Apa? Kok terus deg-degan? Ya wis itu manual. Coba antum bilang sekarang itu salah satu aja kan, beberapa kan nanti ada apa tuh. Saya pengen ngajarin antum nulis gitu loh. Nulis yang benar-benar alami dari tulisanmu. Berarti kamu pengen bilang sistem manual di era komputer perpustakaan masih manual. Ceritanya dari apa? Belum bikin. 5 tingkat kayak tadi loh. Terus mahan tuh. Enggak gitu dong. Gimana ini? Ulangi. Salah dilihatin ya makin malu.
Sini ke saya dulu deh. Gak apa-apa ya, pindah-pindah. Ini loh. Kamu mau cerita kan di sini. Pengen cerita bahwasanya tuh, tadi kan kayak si Fajar tadi toh. Paling bawah tuh pengen cerita apa? Perpus, Stikom, masih manual. Ke atas, sekarang caranya gitu. Atasnya cerita apa sebelum kamu cerita Perpustikom masih manual? Berarti cerita apa? Perpustikom. Nah ini ada persimpangan. Persimpangan kamu yang menentukan, terserah mau cerita dari mana, dari Perpus atau dari Stikom, terserah gitu loh. Taruhlah kamu milih apa? Perpus. Hah? Di atas, ya dari Perpus di atasnya apa? Yang lebih besar Stikom. Kalau buku nyambung tidak? Enggak, kita enggak bicara masalah buku. Itu kayak perintilan yang ada di Perpus, kita di sini aja masih di bawah. Kita bicara kayak gini. Kan manual, sistem manual itu enggak masalah buku aja toh. Oke, kalau pengen atasnya Stikom apa? Pendidikan. Sekolah tinggi boleh, perguruan tinggi boleh. Pengen bicara lagi di atasnya perguruan tinggi apa? Pendidikan. Nah kayak gini saya udah, oh baik pinter gitu. Kelihatan bahwa pendidikan, bawahnya pendidikan tinggi, bawahnya Stikom, Stikom El Rahma ya, Stikom El Rahma. Bawahnya Perpus Stikom El Rahma. Perpus dulu boleh. Cerita tentang Perpus dulu boleh. Perpus Stikom boleh. Itu ya, gitu loh. Intinya sih mau cerita apa saya tanya. Proses Stikom manual. Nah, yang ujung itu. Punyamu mana coba? Ya. Punyamu tampilin. Ya perhatikan. Setelah ini awal saya tunjuk, makin pucet makin semangat saya nunjuknya. Perhatikan semua coba. Bawa semut ini apa ini? Ada tulisannya bila iman berkurang maka tampilan sulit tahu. Nah itu mau udah jadi ini susah saya ininya. Kerucutnya udah Punyamu mana? Coba. Kerucutnya. Saya ulang lagi. Judulmu apa? Pengaruh lokasi restoran dan landmark terhadap penambahan konsumen baru pada restoran atau pusat perbelanjaan. Berapa variabel? 3. Apa? Variabel bebas pertama lokasi restoran, yang kedua bebas juga. Ini restoran apa? Homer atau apa nih? Homer langsung nggak lulus ya. Dengan Sentosa Kopi Tiam. Yang kedua landmark. Yang Kopi, ketiga, kopi. Apa Sentosa Kopi. Sentosa Kopi Tiam. tempat dugem bukan itu? Alamatnya di mana sih? Hah? Ya Empang mah kampung Arab aman. Terus manfaatmu yang hilang apa? Manfaat yang hilang itu Pengennya apa? Penelitian ini tuh apa tujuannya? Pengen apa sih? menambah konsumen baru di restoran ini karena sekarang konsumennya masih sedikit. Ya. Berarti manfaat dengan penelitianmu si Resto Sentosa Kopi Tiam itu akan mengerti bahwasanya lokasi dan landmark itu berpengaruh nggak pada penambahan, gitu kan? Jadi tahu kan? Karena selama ini ada masalah ketidaktahuan bahwasanya itu tuh berpengaruh. Oke. Nanti di bawah nih masalahnya
Bahwasanya apa? Mereka tidak tahu. Ngerti ya? Bahwasanya apa? Lokasi Nah, sekarang setelah tahu nanti apa? Manfaatnya apa? Tadi setelah tahu. Ya, jadi selama ini gimana? sekarang masih Customernya stuck segitu-segitu aja. ya, customernya berkurang. Atau stuck. Atasnya apa? Atasnya Customer apa tadi? Customer apa? Kopi tiam tadi. Customer kopi tiam berkurang atau stuck. Di atasnya tentang restoran contoh seperti itu. terlalu masih lompat. Itu loh. Tentang customernya Ya. customer yang udah ada. Boleh cerita sedikit, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak antum juga kayak babuan, nggak boleh. Kopi tadi. Terus atasnya apa? Restoran contoh seperti itu. Ya. Terus, Restoran. Soal restoran. oke. Atasnya lagi. Industri kuliner. Ya, antum boleh milih dari mana. Gak harus gini ya. Ini cara antum cerita biar ada omongannya gitu loh. Di atasnya kalau pengen atasnya kuliner apa? Industri. Bukan industri dong. Ekonomi di atasnya apa? Aktivitas apa? Kemasan. Kuliner kayak gitu Kuliner. tuh apa sih? Ya kan kuliner udah ada. Itu aktivitas apa? Perdagangan juga. Perdagangan boleh apa? Bisnis, Bisnis. boleh. Ngomong cerita tentang bisnis. Ngomong tentang bisnis kuliner ini. Di antaranya adalah resto. Yang ada di Bogor resto kopi tiam. Dia punya customer yang ini. Ternyata customernya sekarang berkurang. Sudah ngerti? Ya. Jadi masalahnya di situ. Oke? Coba awat. Siapa yang berani? Ngacung. Ayo cepat, nggak apa-apa. Nggak pulang pokoknya. Nggak di ini aja deh wawancara aja. Apa? Ya itu belanja Zahra ya Hah? itu yang ngacung. Ini. Insert. Ya. Masalahnya apa di situ? Sorry. Manfaatnya apa setelah kamu penelitian pengennya apa? Manfaatnya kok. Itu mah variabel. Saya nggak nanya lagi sekarang. Saya anggap udah ngerti, udah pinter tadi. Kalau setelah penelitian bagi itu dong, bagi apa? Bagi masyarakat boleh, bagi siapa tuh? ET-mu tadi apa? Ya. Ya. Pengennya meningkatkan prestasi kinerja karyawan. Berarti masalah yang ada di situ apa? Manfaat yang hilang? Kebalikannya. Kurang berarti. Ya, berarti kamu mau bercerita tentang rendahnya prestasi karyawan. Pengen cerita itu intinya prestasi karyawan di situ rendah. Itu toh? Udah ngerti belum? Bikin segera urutan-urutannya. Gak bisa ya? Minggu depan udah jadi. Sekarang bab 2. Bab 2. Boleh.
Bab 2 caranya sama dengan bab 1, yaitu pakai kerucut. Kerucut berdua. Mana tuh? Nah, sekarang tulis untuk bab 2. Antum harus ngerti bab 2 tidak boleh ada kata-kata antum. Oh, Kalau bab 1 boleh. Kalau bab 2 harus penuh dengan referensi. Tulis. Harus disiapkan referensi. Dua, biar antum mudah untuk membuat bab 2, antum harus mencari contoh model. Skripsi atau tesis yang bercerita tentang variabel-variabel yang antum pakai. Sudah belum nyari? Udah. Itu ya. Biar antum tidak ini, tapi jangan plagiat ya, jangan plagiat. Kamu biar ada contoh model, ada gambaran gimana mengembangkan outline gitu. Atau minimal antum baca di situ, oh ininya siapa. Kamu cari ke sumber rujukan asli. Misalnya di situ dia cerita tentang ini ya, misalnya jual beli. Definisi jual beli di situ, oh ngambilnya dari buku ini, buku oke, saya antum bisa di ini ya. Sekarang mah gampang zaman antum mah ya namanya perpus tuh ada di depan laptopmu. Oh zaman saya mah tengah mati, ada di sini nyari, harus nanya dulu mah, harus ke oh yang adanya di UI, pergi ke UI hanya untuk nyari buku ya. Sekarang mah di laptop semua sudah bisa. Terus bab 2 masih bab 2. Jadi nggak boleh kata-katamu, semua harus referensi. Yang ketiga kamu cari model. Sekarang saya tanya nih, acak nih. Coba nih, di belakangnya BD siapa tak? Bol. Udah cari belum? Tanya lagi, sunat ulang lama-lama lagi. Belum. Hah? Belum nyampe. Nah sekarang saya tanya, berarti kamu nyari apa? Judulmu apa coba? Judulnya sistem kepengurusan dan pemilihan most valuable player atau MVP pada turnamen di Jakarta. Ya, tempat di skip lah. Berarti antum fokusnya di 2 ini. Berarti kamu nyari skripsi atau tesis yang cerita tentang apa? Sama tentang SPK-nya, Pak. Ya, pinter. 2, Terus tentang pemilihan MVP-nya gitu. MVP itu apa sih? Pemain terbaik. Enggak gitu. Susah lah, itu mah urusanmu. Tools sama ini tadi loh, Oh, metode. Nah itu antum cari. Kalau ada yang sama dengan antum tidak boleh mengulang penelitian itu. Minimal antum tahu kebaruannya apa. Makanya nanti di studi pustaka di tempat kami ada kan apa? Tinjauan studi ya. Kalau Stikom kan, tinjauan studi itu adalah penelitian-penelitian yang sudah ada gitu. Nah itu modelmu tuh nanti akan ditaruh di penelitian yang sudah ada gitu. Sehingga modelmu itu nggak boleh sama dengan antum persis, judul ini mah mengulang. Kalau judulnya sama berarti ini plagiat kamu gitu. Coba siapa tadi?
Samsul mana? Iya Pak. Awas kamu nggak bisa jawab tadi 100 dong, tak kurangi. Judul mah apa? Sistem informasi geografis pemetaan potensi SIG berarti. Terus emisi diperoleh menggunakan metode SPTI. sekarang kamu sudah nyari model dan contoh belum? Belum sih Pak. Belum gimana? Antum harus sudah nyari kayak gini ya. Apalagi yang susah-susah kayak gitu. Susah kok belum nyari, harapan hampa. Berarti kamu nyari tesis atau skripsi tentang apa? Tentang sistem informasi geografis. SIG dulu. Lebih khusus lagi SIG tentang apa? Ke arah apa itu? Ke arah potensi desa Pak. Apa? Potensi desa. Jangan gitu. Untuk mengetahui potensi desa Ya. pakai apa? Menggunakan metode Google SPTI Pak. Ya minimal 2 itu. Kirain ada SIG apa gitu. Ya SIG aja ya. Kan mungkin kalau contoh gini, sistem informasi yang berbau keuangan, nah itu gitu. Ada cabangnya, kirain gitu. Kalau ada cabangnya, antum harus sudah fokus ke situ. Contoh misalnya perpustakaan tadi, kamu harus nyari sistem informasi perpustakaan dengan menggunakan apa? Nah, yang biasnya di belakang, kamu harus cari penelitian tentang itu. Yang bias secara umum sama sistem informasi perpustakaan yang kalau bisa ya gitu. Teman kalau sangat persis banget ya itu kayak nggak ada pembaruan gitu. Minimal tempatnya El Rahma. Kalau sudah ada di El Rahma persis ya nggak boleh ada penelitian itu. Atau antum jelaskan, saya melakukan pengembangan ini, antum harus jelaskan bedanya dengan penelitianmu sebelumnya apa. Boleh persis sama, variabelnya sama, tapi harus ada pembaruannya apa. Dan ngerti? Peneliti itu harus mengandung kebaruan, terserah baruannya apa di antara variabel tadi. Ya bagus. Coba nih, Ahwat yang informatika lagi siapa? Oh yang ini manajemen belum tuh. Iwan mana? Yo kamu apa? Pengaruh Aku strategi. apa? Kamu penelitian atau zikir? Ya. Apa? Pengaruh strategi pemasaran media sosial dan kualitas konten terhadap minat pendaftaran santri baru pada Lembaga Pendidikan Ponpes Alisan Baron Bogor. Pak. Itu berapa variabel? 4. Apa berapa? 3 kalau yang saya buat. Yang pertama, Saya tadi ngitung 4. Pengaruh apa? pengaruh strategi pemasaran terhadap minat pendaftaran. Terus? Santri baru. Tadi kayak ada konten, ada apa? Iya, kualitas konten. Nah, itu tadi nggak dijelasin. Nanti mulai Nah, pengaruh strategi pemasaran media sosial dan kualitas konten terhadap minat pendaftaran santri baru pada Lembaga Pendidikan Ponpes Alisan Baron Bogor. Kira-kira. Ya udah. Berarti kamu cari penelitian tentang apa? Tentang Semua. strategi Namanya pemasaran. apa? Pertama tentang strategi pemasaran di media sosial. Ya itu Kemudian- cari tuh, kamu mesti punya tuh tesis. Kalau anak manajemen harus tesis ya. Ya. Nggak mau saya ini skripsi. Siap. Cek mah. Kecuali skripsinya boleh kayak UI, IPB gitu ya. Jangan bikin apa? Dari menurut penelitian mahasiswi STI Fajar, enggak. Kalau skripsi UI kayak gitu ya, Unpad yang negeri-negeri besar. Ya, siap. Kalau S2 boleh, baru tesis tuh boleh. Ya. Apa universitas runtuh berdiri atau apa. Ogah Tegar atau apa. Udah ngerti? Ya. Coba datanya nih, Ahwat yang manajemen siapa? Sebutkan variabelmu apa langsung. Yang nomor 2 tuh kan belum ngomong tuh.
Apa variabelmu berapa? Tiga. Pengaruh ketersediaan sarana dan prasarana terhadap efektivitas pembelajaran melalui kinerja tenaga pendidik atau utamanya. Nah, ini nih sering kamu salah tuh ya. Kayak gitu penelitian nggak boleh di kita. Kamu harus jadi SPD itu. Ya. Antum nggak boleh nyebrang, ya kan? Nggak boleh nyebrang ke pendidikan, walaupun sama-sama sama-sama mengurusi ini ya, Bangga. SDM. SDM. Antum boleh meneliti sekolah itu kalau berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Tapi kalau sudah pengelolaan guru, pengelolaan SDM guru, nggak boleh, itu punyanya SPD. Nanti kamu tak pindah ke IKIP mana gitu ya. Ya, ke IKIP apa? Bunga Bangkai Indonesia misalnya ya. Ya, diganti. Jangan. Gitu ya. Coba lagi, coba. Berapa itu berarti? Ya, berarti kamu nyari tesis tentang nggak harus pengertian. Kan namanya tesis kan macam-macam kan. Tesis yang bercerita tentang apa? Harga, terus tambah hubungan-hubungan panah-panah. Ini yang manajemen tuh. Ya kan? Kamu gak sepusing anak-anak informatika dalam membuat produk, tapi kamu harus pusing dalam menulis dan memikirkan metode. Jadi kan saya udah cerita ya, kalau 4 berarti panahmu berapa? Ya tergantung dari apa hubungan variabelmu. Berarti kamu nyari tuh, ngerti nggak? Nyari tesis yang apa tuh, dari harga terhadap ini, ya, terus apa lagi, produk terhadap keputusan pembelian itu. Udah ngerti ya? Udah nyari belum? Belum. Udah dapat? Dapat berapa? Apanya lagi? Udah dapat? Apanya ya? Tak pukul rata lama-lama. Hah? Ya lumayan. Tesis atau skripsi? Skripsi orang mana? Mahasiswa mana? Nggak tahu. Penuh penderitaan. Bener asli. Nggak tahu ya Pak. Itu juga nemu dari ini bungkus gorengan. Ya nggak apa-apa. Makanya tugasnya itu ya itu dulu. Dalam rangka untuk menyusun bab 2. Nanti insya Allah minggu depan kita akan belajar bab 2. Agak kayaknya antum sebulan belum bisa nih ya, karena agak nulisnya antum agak payah nih. Ya. Kita belum bab 3. Ya. Yang rumit itu bab 3. Bab 2 mah itu rumitnya di nyari-nyari. Tapi untuk intinya sama dengan bab 1. Nah, bab 3 ini agak rumit kalau informatika gini. Kalau antum yang ini nanti antum saya persiapkan pokoknya gini. Antum selesai ininya kapan sih semester? Bulan apa? Selesai semesteran kan? Iya, lebih tahu. Desember, September ya. Berarti setelah September kan antum akan ada SPSS ya. Jadi saya pengen antum masuk SPSS itu sudah punya problem yang mau ditanyakan. Jadi bukan SPSS gak, saya pengen bosannya antum belajar SPSS bukan ini ya, bukan kayak orang blank gitu. Tapi antum sudah ngerti Pak, itu mengetahui hubungan ini pakai apa gitu. Lalu udah fokus kayak gitu. Ya. Nah, masalahnya informatika itu nanti gak ngambil SPSS. Tapi saya lihat kakak kelasku semua pakai SPSS.
gaya banget, nggak tahu dari mana dia tahu. Ya, makanya gimana caranya? Makanya antum bisa ya minta tolong ke anak-anak ME kalau dia mampu. Kalau enggak ya antum harus sudah mulai punya pertemanan dengan dosen atau teman yang mempunyai kemampuan SPS. Kalau pengen agak canggih gitu loh, hasil penelitianmu tuh diolah dengan program statistik. Itu ya. Tapi kalau saya rasa kakak kelas pakai itu semua berarti kan mampu sebetulnya. Gampang. Itu ya. Sebetulnya antum ya itu tadi minta tolong ya olahin ini kasih duit bisa, itu hasilnya pasang di tempatmu pakai SPSS nggak apa-apa. Itu kan intinya antum ngerti ya, iya pakai apa sih ya tahu. Oke ya itu saja karena sudah dikode-kode sebelum ada yang ngelindingin kepala, kita tutup aja dah. Semoga yang tugasnya tadi sudah selesai, yaitu saya langsung nanya ya, antum jangan ini ya, di file itu sudah foldernya tertata. Kalau antum minjem ke teman antum laptopnya, antum sudah punya flash disk atau apa cloud atau apa terserah lah antum ya, yang murah-murah kan cloud. Kalau hard disk kan ya mahal ya. Itu ya, jadi sudah file foldernya udah ini, bab 1, bab 2 gitu. Nanti lama-lama kalau sudah kayak gini, antum sudah folder antum sudah hasil tulisan. Bukan ini kan baru ilmu kan, ilmu membuat bab 1, ilmu membuat bab 2. Nanti sudah bab 1 isinya ini gitu. Jadi pada saat antum ini sudah siap. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nggak sempat nulis. Nggak ada. Baik ya, berarti tugas utamanya adalah hunting untuk persiapan ini ya. Antum sudah tahu belum caranya akses perpustakaan? Udah tahu? Ya, perpustakaan apa, UI atau IPB? Oh. Udah kan? Nah berarti itu tanya temennya yang sudah. Ada berbayar, ada yang tidak berbayar, bisa kok, ya kan? Antum cari tuh, misalnya antum ME kan, yang S2 apa tuh ya, cari universitas yang ada S2-nya apa, manajemen informatika, berarti antum ke arah sistem informatika kan, berarti ke sistem informatika, cari perguruan tinggi yang S2-nya ada ininya, gitu ya. Terus ke perpustakaan, antum akses. Enggak semua langsung bayar, enggak, masuk tuh enggak bayar dulu kan. Nah beberapa nanti, bahkan beberapa ada pratinjau yang bisa diakses, kadang-kadang ada yang full ya, baik hati ada. Apa? Cuma daftar doang. Daftar biasanya. Daftar berapa? Gratis. Dia tuh gini, dengerin ya, perguruan tinggi itu kalau banyak pengunjungnya itu udah seneng, makanya mereka nggak terus kemudian bayar. Ada pengunjungnya aja udah seneng. Orang sekarang baca susah. Itu ya, itu Zahra, awas kalau orang perpus nggak bisa ngakses, potong gaji. Baik, kita tutup. Semoga untuk menjadi orang yang sukses, bisa berpikir secara mustanir dan ilmiah dalam segala aspek kebutuhan antum, memecahkan solusi kehidupan antum, sehingga kita akan menghadap Allah dengan penuh dengan pahala dari aktivitas berpikir kita. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.